Ali Imran merupakan surat ketiga yang terdapat dalam Al-Quran. Surat ini memiliki segudang keutamaan, salah satunya mendapat syafaat di hari akhir. Kata al atau ali merujuk pada arti keluarga atau pengikut. Contoh seperti al-sunnah artinya pengikut sunnah atau keluarga sunnah. Jika kita menggabungkan kata al dan Imran, maka artinya menjadi keluarga Imran. Asal-usul keluarga Imran. Ada dua perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai kisah asal-usul sipakah keluarga Imran ini. Pendapat pertama mengatakan keluarga Imran ini merupakan keluarga dari Nabi Musa. Karena ayah beliau bernama Imran, jadi Musa bin Imran. Sementara pendapat kedua mengatakan Ali Imran adalah ayah Siti Maryam atau kakeknya Nabi Isa, yaitu Isa ibnu Maryam binti Imran. Pendapat yang paling kuat adalah yang kedua, bahwa saya melihat dari urutannya di Al-Quran setelah Allah bercerita mengenai keluarga Imran, kemudian dilanjutkan cerita tentang Maryam dan Isa. Beginilah kisah lengkap keluarga Imran. Kita akan membahas keluarga ini dimulai dari ayah Maryam, yaitu Imran, sampai lahirnya Nabi Isa. Karena semua sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran sangat akurat dan bersumber dari Allah. Imran adalah orang soleh dari kalangan Bani Israel. Dia memiliki seorang istri bernama Hannah, dan istrinya Imran punya ayah bernama Faqudz, jadi nasabnya Hannah binti Faqudz. Hannah punya saudara perempuan yang menikah dengan Nabi Zakaria, sehingga Hannah adalah ipar dari Nabi Zakaria. Pada suatu hari, Hannah sedang berteduh di bawah pohon. Di sana dia melihat induk burung yang sedang memberi makan kepada anak burung. Pada saat itulah Hannah berpikir ingin memiliki seorang anak lagi. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Akan tetapi waktu itu usia Hannah sudah tua dan dalam masa menopause. Ketika Hannah selesai berdoa, saat itu juga Allah mengabulkan doanya dengan kembalinya masa haid yang menandakan dia bisa hamil. Singkat cerita, Hannah sedang mengandung. Dalam kehamilannya dia bernazar kepada Allah, jika yang keluar adalah anak laki-laki, maka jadikanlah sebagai pengurus atau alim ulama di Baitul Maqdis. Namun anak yang dilahirkan Hannah bukan laki-laki melainkan perempuan, dan saat anak itu lahir ke dunia sudah menyandang status yatim karena Imran meninggal sebelum sang buah hati lahir. Kemudian Hannah berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aku melahirkan anak perempuan, dan engkau lebih tahu, karena anak laki-laki tidak sama dengan perempuan." Maksud Hannah berdoa seperti itu bukan mengungkapkan rasa tidak bersyukur, melainkan untuk menjadi seorang pengurus di Baitul Maqdis lebih baik bila dia seorang laki-laki. Maka Allah pun menjawab doa Hannah, anak perempuan ini akan berbeda di antara yang lainnya, karena anak ini spesial dan Allah lebih tahu daripada siapapun. Kemudian Hannah berdoa lagi kepada Allah, "Aku menamakan anak ini dengan nama Maryam, dan aku memohon kepadamu untuk melindungi putriku dari godaan setan yang terkutuk." Sebab inilah, ketika Maryam lahir tidak menangis, begitu pula dengan cucunya yang bernama Nabi Isa. Mereka berdua selalu dalam lindungan Allah dari godaan setan. Pada saat itu, para alim ulama dan termasuk Nabi Zakaria, yaitu pamannya, berebut ingin merawat Maryam. Mereka sangat menghormati Imran karena dia adalah lelaki yang soleh dan ulama besar di kala itu, maka suatu kehormatan jadi besar jika bisa merawat Maryam putri dari Imran. Diadakanlah mirip seperti undian untuk menentukan siapa yang akan merawat dan menjaga Maryam, dan pada akhirnya Allah takdirkan Nabi Zakaria yang jadi pemenang undian tersebut untuk merawatnya hingga besar. Nabi Zakaria membuatkan sebuah mihrab atau tempat khusus untuk Maryam beribadah dan tinggal di sana, yang terletak di dekat Baitul Maqdis. Maryam setiap hari selalu berada di tempat tersebut, karena itulah dia terjaga auratnya dari pun yang ingin melihatnya. Hanya Nabi Zakaria lah yang dapat masuk ke tempat mihrab, karena beliau ditugaskan untuk merawat Maryam. Setiap hari dia mengantarkan makanan, dan pada suatu ketika tempat biasa ditaruh makanan ada sekeranjang buah. Lalu Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam tentang siapa yang mengantarkan makanan selain dirinya. Maryam mengatakan bahwa yang memberi sekeranjang buah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi suatu karomah
yang dimiliki Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya ketika mereka meminta diturunkan makanan, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Seiring berjalannya waktu, kini Maryam beranjak dewasa. Seumur hidupnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menikah. Masyarakat di Baitul Maqdis mengetahui bahwa Maryam adalah wanita yang sangat soleh dan menjaga dari zina. Pada suatu ketika, Maryam sedang keluar kota ingin melakukan suatu ibadah. Tak disangka Allah mengirim malaikat Jibril dengan menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Jibril ditugaskan Allah untuk menguji keimanan Maryam. Saat itu keadaan sekitar sangat sepi, tidak ada siapapun, sehingga jika Maryam berzina tidak akan ketahuan. Namun karena kesalehan dan sifat yang takut kepada Allah, Maryam berbicara kepada laki-laki itu, "Aku berlindung dari gangguanmu, hendaknya kamu bertakwa dan takut kepada Allah." Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang memberi kabar bahwa kamu akan segera memiliki seorang anak. Jika kita punya, bagaimana bisa seorang perempuan yang abadi dalam hidupnya, selalu menjaga kesucian dan tidak pernah keluar dari mihrab akan memiliki seorang anak? Ya apapun bisa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak." Maryam pun mengandung. Akan tetapi Maryam pergi mengasingkan diri dari kota asalnya karena bingung menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis soal kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, usia kandungan Maryam sudah hampir tiba di masa melahirkan. Dia sedang bersandar di pohon kurma sambil menahan rasa lapar dan haus. Lalu Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit pohon kurma yang ada di dekatnya. Maryam lalu menggoyangkan pohon kurma itu, seketika kurma jatuhan dengan jumlah yang banyak atas kehendak Allah. Di waktu yang Allah tentukan, lahirlah seorang anak berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis karena doanya Hannah ibunya Maryam waktu itu. Akhirnya Allah menyuruh Maryam untuk datang ke Baitul Maqdis, maka dia pun pulang sambil menggendong anaknya, dan Allah memerintahkan dia untuk tetap diam jika ada seseorang yang bertanya kepada anak ini. Ketika sudah dekat di Baitul Maqdis, di sepanjang perjalanan dia dicerca habis-habisan, "Wahai Maryam, ayahmu seorang ulama besar dan ibundamu bukan seorang pezina. Mengapa kamu melakukan kemungkaran yang luar biasa?" Maryam tetap diam meski banyak cercaan yang dilontarkan orang-orang di sepanjang perjalanan, lalu dia pun terus melanjutkan langkah kakinya menuju ke kediamannya di Baitul Maqdis. Sesampainya Maryam di sana, dia dikelilingi oleh masyarakat Baitul Maqdis yang merasa keheranan dan muncullah stigma negatif tentang dia. Maryam tak tahu harus berkata apa. Jika ia buka suara pun bahwa anak ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masyarakat tidak akan percaya. Disinilah Allah menampilkan kekuasaannya. Tiba-tiba bayi yang baru berumur beberapa hari ia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab Injil. Dia telah menjadikan aku seorang nabi. Dia telah menjadikan aku orang yang berbakti di mana saja ku berada. Dia telah mewajibkan aku sembahyang dan membayar zakat selama aku hidup. Dia telah menjadikanku anak yang berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku orang yang sombong serta keselamatan pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan mati, dan pada hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup." Perkataan inilah yang bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan, apalagi yang menganggap ia sebagai Tuhan. Wallahu a'lam.